Perjalanan ke Kolehalang, dusun yang terletak di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tidak memberi ruang untuk tergesa-gesa bagi siapapun yang ingin melintas. Seakan meminta setiap pengendara menghitung betul langkah berikutnya. Ruas-ruas tertentu hanya aman dilalui kendaraan berpenggerak ganda. Mobil biasa bisa saja mencoba menembus, tetapi resiko berhenti mendadak di tengah tanjakan atau terperangkap karena roda selip terlalu sering terjadi untuk dianggap kebetulan. Disinilah batasnya. Kolehalang memang bukan tujuan bagi mereka yang enggan untuk berjaga-jaga. Dari jalan poros Sulawesi Barat, butuh hampir 3 jam untuk mencapai Kolehalang. Durasi yang terasa lebih panjang karena setiap kilometernya adalah ujian kesabaran dan perjuangan. Namun di ujung perjalanan yang menantang ini terbentang kebun-kebun kopi nan subur. Dan di salah satu petak itulah Junaidi, transmigran asal Lampung, menanam ulang harapannya. Datang ketika kondisi alam Kolehalang jauh dari gambarannya pada tahun 2011. Junaidi membulatkan tekad untuk menjadi perintis. Dari 50 kepala keluarga yang tiba di Kolehalang saat itu, kini tersisa 20 orang, termasuk dirinya yang memilih bertahan. Pertama datang ya agak-agak kaget juga karena situasi di lapangan yang cukup tegang. Jadi walaupun kayak apa bentuknya, tapi niat dari tempat asal untuk berubah ya saya jalani aja. Setelah ada beberapa tahun dilalui, ternyata di sana teman-teman semua kebingungan mau tanam apa dan tanam apa. Dari pihak transmigrasi sendiri tidak ada instruksi untuk tanaman. Makanya sampai tahun 2015 masuk 16, teman-teman masih kebingungan. Tanam palawija ya banyak hama, tanam hortikultura tidak ada harga, kan begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup mungkin berat untuk saya dan teman-teman transmigrasi. Kebetulan pada waktu itu tahun 2015 saya punya inisiatif untuk membudidayakan kopi. Setelah 2015, 16, 17 saya tanam, alhamdulillahnya kopi dari Lampung saya datangkan ke Ulumanda, ternyata cocok sekali. Saya sekaligus menyasar di wilayah Ulumanda. Kebetulan saya juga ada bapak yang saya anggap orang tua, yaitu Pak Desa di Sambabu ini. Kebetulan saya ajak menanam kopi. Nah kebetulan sekali sudah ditanam, saya juga merawatnya dari kecil hingga panen. Saat ini tahun 2023 sudah mulai panen. Makanya dalam inisiatif saya, khususnya daerah transmigrasi yang saya tinggal, umumnya di Ulumanda itu menjadi lumbung kopi. Itu cita-cita saya dan teman-teman transmigrasi untuk menyasar teman-teman seluruh Ulumanda. Mimpi Junaidi menjadikan Ulumanda sebagai lumbung kopi bukanlah pekerjaan ringan. Sejak awal, kawasan tempat ia bermukim memang diarahkan sebagai sentra pertanian campuran. Namun Junaidi bukanlah tipe transmigran yang datang sekedar mencoba peruntungan. Ia belajar dari alam, mengamati ritme tanah, dan menemukan bahwa kontur berbukit Ulumanda yang bagi sebagian orang dianggap menyulitkan, justru memberi rumah yang tepat bagi kopi Robusta. Bibit yang ia bawa dari Lampung itu cocok dengan tanah dan iklim pada ketinggian minimal 600 meter. Dan Ulumanda menyediakan ruang yang tepat bagi kopi Robusta untuk tumbuh optimal. Alhamdulillah kalau saya baca dari situasi kondisi tanah, terus iklimnya, alhamdulillah cocok sekali Pak untuk kopi di daerah Ulumanda khususnya yang saya pantau, karena beda jauh sama tempat tinggal saya di Lampung. Kalau di Lampung
pasca panen 1 tahun sekali. Tapi kalau di Sulawesi ini, di Ulu Manda, bisa semau kita. Mau kita 2 bulan panen bisa, 1 bulan panen bisa. Tapi kan ya kalau 1 bulan panen kemungkinan ya sedikit. Kalau 2 bulan ya agak nambah sedikit begitu. Yang saya suka dan saya gembiranya kenapa kopi di sini berubah sifat. Yang saya bawa dari Lampung bibit itu setahun sekali, setelah di Ulu Manda di transmigrasi ini, kenapa sifatnya bisa cepat panen? Itu makanya bagi saya, dulu saya pernah ditanya teman-teman lokal di Kolehalang, teman-teman sini, enakan mana mas di Lampung sama di Jawa sama di Sulawesi? Kalau saya pikir-pikir ya enak di Sulawesi karena makan tiap hari. Sementara penghasilan dulu di Lampung 1 tahun sekali. Sekarang di Ulu Manda ya tinggal kemauan kita, tenaga. Kalau mau petik 1 bulan sekali bisa, 2 bulan sekali bisa. Kan lebih enak karena makan orang tiap hari, kenapa panen menunggu 1 tahun, kan begitu Pak. Insting saya begitu. Makanya saya ditanya, suka mana di daerah asal di Lampung atau Jawa sama Sulawesi? Ya enak di Sulawesi, saya bilang begitu. Kenikmatan menetap di Sulawesi Barat seperti yang dirasakan Junaidi, ikut menjaga denyut perkebunan kopi rakyat di Majene tetap hidup. Di kebunnya, ia menumbuhkan kopi robusta dengan jarak tanam longgar. Ada pohon pelindung, celah bagi angin dan jalur perawatan yang membuat pekerjaan sehari-hari lebih efisien. Panen awal memang belum banyak, sebab bibit butuh waktu menyesuaikan diri. Begitu pula tanah yang harus diperkaya ulang. Namun kini perubahan mulai jelas terasa. Identitas Junaidi sebagai petani kopi transmigran telah sepenuhnya menyatu dengan warga setempat yang selama ini dikenal sebagai penjaga kopi rakyat di lereng Ulu Manda. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan Majene secara konsisten menghasilkan kopi rakyat berkualitas dengan jumlah 228 ton pada tahun 2023 dan berhasil meningkatkan produksinya menjadi 490 ton pada tahun 2024. Lonjakan jumlah produksi kopi ini seolah memberi penegasan bahwa produktivitas kebun kopi milik Junaidi bukanlah anomali, tetapi merupakan bagian dari upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopi di kawasan transmigrasi Ulu Manda. Sejauh ini, tantangan utama masih tetap klasik. Infrastruktur yang berat membuat ongkos logistik terdongkrak, menekan harga di tingkat pengepul. Misalnya, untuk menyewa mobil berpenggerak ganda, perlu biaya 5 juta rupiah sekali jalan. Sudah termasuk pengemudi dan solar. Minimnya fasilitas pasca panen juga menjadi tantangan. Di titik inilah, Junaidi merasa perlu adanya dukungan besar investor agar perkebunan kopi di Ulu Manda jauh lebih berkembang. Seandainya bisa, siapa yang cari terobosan untuk pembeli kopi, untuk investor lah, terus terang untuk mendanai kita, untuk apa kita persulit untuk membawa hasil bumi kita, kan begitu. Harapannya ya, saya pribadi juga kemana-mana cari informasi itu. Kalau pemerintah ada turun tangannya untuk menggenjot perekonomian masyarakatnya, ya begitu turut serta pemerintah, harapan saya. Entah dari sektor itu mau diturunkan di titik mana, yang penting akses teman-teman Ulu Manda khususnya bisa menjual hasil buminya itu dengan kapasitas yang setara dengan daerah yang lain begitu. Kalau dibanding di Jawa sama di Palu saja sudah beda Pak. Harga kopi sementara di Lampung sampai 70. Sementara di sini saat ini cuman 55. Kan beda jauh. Di antara barisan robusta yang dirawat, Junaidi merasa seperti kembali menemukan tanah asalnya. Seakan Ulu Manda dan bibit kopi Lampung memang ditakdirkan menyatu kembali di sana. Bagi Junaidi, hidup di Kolehalang bukanlah sekedar soal menembus jalan terjal, tetapi tentang memahami mengapa para transmigran seperti dirinya mampu bertahan. Di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota,
kopi menjadi penanda bahwa kerja keras masih punya masa depan. Setiap pohon yang tumbuh adalah bukti bahwa lahan sulit sekalipun bisa berubah jika dirawat dengan tekun. Di Manjene bagian selatan ini, Robusta bukan hanya komoditas, tapi juga alasan orang tetap bertahan dan percaya bahwa hasil terbaik lahir dari tanah yang menuntut usaha paling besar. Junaidi percaya hidup di Kolehalang adalah cara baru membangun kehidupan, mengubah jalan sulit menjadi ladang yang penuh keberuntungan. Di kawasan transmigrasi Ulumanda, selain kopi, kakao juga menempati panggung penting sebagai komoditas unggulan yang memberi harapan nyata bagi banyak keluarga petani. Di wilayah ini, seperti halnya lokasi lain di Manjene, kakao sudah menjadi bagian dari ritme hidup agraris. Tanaman yang tumbuh dari kebiasaan turun-temurun, sekaligus penyangga ekonomi rakyat yang mengakar. Data rancangan para teknokrat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029 menyebutkan luas lahan kakao di Manjene mencapai 12.694 hektar. Angka ini menempatkan Manjene sebagai salah satu daerah dengan pertanaman kakao yang proporsional dibanding kabupaten lain di Sulawesi Barat. Dengan areal seluas itu pula, banyak petani menanam kakao sebagai sumber pendapatan alternatif. Seringkali berdampingan dengan tanaman lain, mengikuti pola pertanian rakyat yang lentur dan akrab dengan karakter tanah. Awaludin misalnya, petani Ulumanda yang sehari-hari juga berprofesi sebagai guru, menata kebun yang ia miliki dengan pola agroforestry. Kakao ditanam bersama pohon durian sebagai pohon pelindung dan tanaman penopang lain, seperti pohon pisang dan sebagainya. Bukan sekedar untuk menambah variasi, tapi juga untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi resiko erosi. Strategi yang sangat cocok bagi topografi Ulumanda yang terletak di utara perbukitan Manjene. Luas lahan saya ini sekitar kurang lebih 1 hektar. Di sini saya punya tanaman kakao, tumpang sari dengan pohon rambutan. Tanaman-tanaman yang lain seperti pisang, durian, paling unggul kakao. Karena kakao ini hampir bisa dikatakan setiap minggu dia bisa kita panen buahnya. Setiap bulan bisa kita panen. Bagi Awaludin, kakao bukan hanya sekedar komoditas, tapi sebuah upaya bertahan hidup, sekaligus sarana untuk memastikan masa depan yang kokoh. Karena memang kakao ini sangat menjanjikan. Ya, hasilnya besar. Putarannya cepat juga bertani kakao ini. Yang penting kita lalu rajin untuk merawat kakao kita. Kakao ini akan berhasil juga. Keberhasilan petani seperti Awaludin menjadi salah satu alasan mengapa produksi kakao Manjene terus menunjukkan tren kenaikan. Data Kementerian Transmigrasi mencatat bahwa pada tahun 2024, produksi kakao di Kabupaten Manjene mencapai 2.172 ton. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi penanda kuat bahwa permintaan kakao bagi wilayah Manjene, terutama untuk kebutuhan Sulawesi Barat, tetap besar dan stabil. Untuk permintaan kakao besar Pak untuk wilayah kami di Sulawesi Barat ini. Yang kami harapkan itu dari pemerintah Kabupaten Manjene ada investor masuk untuk pembeli kakao, dan kemudian ditambah lagi ada istilah koperasi merah putih yang akan masuk di setiap desa. Ya, itu yang kami harapkan untuk bisa membantu membeli hasil kami, khususnya kakao. Ya, kami petani ini akan mudah menjual kakao kami, hasil kami, ya, hasil bumi kami. Kalau ada koperasi merah putih, ya tidak lewat Tengkulak lagi. Karena koperasi merah putih itu kan di desa, setiap desa. Jadi kita sudah nyaman Pak untuk menjual hasil bumi. Kenyamanan memang menjadi faktor penting dalam melakukan transaksi hasil kebun. Selama harga yang ditawarkan cukup adil, petani tak perlu banyak pikir untuk melepas hasil panen mereka. Di Manjene, kakao menjadi contoh paling jelas bagaimana komoditas rakyat bisa bertahan berkat hubungan sederhana semacam itu. Dengan akar yang sudah lama menancap di tanah rakyat, kakao bukan hanya menyokong ekonomi rumah tangga,
tetapi juga penanda identitas agraris. Bukti bahwa para transmigran yang menyatu dengan ritme alam setempat bisa menghasilkan lebih dari sekedar harapan. Seperti wilayah lain di Sulawesi Barat, bentangan lahan subur di kawasan transmigrasi Ulu Manda tak hanya dikuasai kopi dan kakao. Pala juga ikut tumbuh mendongkrak ekonomi rumah tangga petani. Sumber publikasi statistik perkebunan Indonesia menunjukkan bahwa produksi pala di Majene maupun Sulawesi Barat tidak tercatat signifikan. Namun statistik yang kosong bukan bukti bahwa pala tidak tumbuh, sebab boleh jadi survei resmi tidak menjangkau area kecil yang tersebar, sehingga gagal menangkap angka pertanian pala skala mikro. Tim ekspedisi Patriot juga menilai komoditas pala di Ulu Manda cukup potensial. Disinilah kisah seperti Rais menjadi penting. Petani yang menanam berbagai jenis komoditas ini menunjukkan bahwa peluang pala nyata, walau tak tercermin di statistik pemerintah. Ini pala, kalau daerah-daerah lain, ya kan dia maksudnya bijinya kecil, dia gunakan pupuk juga. Kalau di sini maksudnya dia murni di sini tanam maksudnya tanaman pala. Dia tidak ada pakai pupuk ini, tapi kualitasnya bagus. Dapat dari ini karena ini besar-besar semua. Setelah kita panen begini, karena ini sudah tua, kita buang ini kulitnya. Setelah itu, kita kupas lagi ini bunganya. Kita jemur ini, dikasih pisah dengan bunganya dengan bijinya. Yang dipasarkan ini biji sama ini yang bunganya ini. Rais pun berharap budidaya pala di Ulu Manda bisa berkembang agar petani lebih antusias mencurahkan tenaga dan sumber daya di perkebunan pala. Kalau masalah palas ini, karena kita memang terus terang, kita belum prioritas ini masalah palas ini. Karena kita menjualnya ini pala, belum ada maksudnya perusahaan yang pegang. Hanya kita beli di sini karena saya sebagai juga tengkolak di sini untuk pembeli maksudnya pala ini semua jenis tanaman yang ada di sini. Termasuk ini pala, saya jual ke tengkolak lain juga. Belum ada perusahaan yang pegang. Seandainya Pak, maksudnya kalau ada perusahaan masuk yang pegang ini maksudnya pala, kemungkinan masyarakat di sini bisa dominan juga maksudnya mengembangkan betul ini pala. Karena memang pala di sini memang bagus. Harapan kami di sini kalau memang perusahaan memang ada betul-betul yang datang maksudnya perusahaan yang mau mengembangkan ini pala, kemungkinan masyarakat di sini memang dominan untuk menanam ini pala karena dia rawatannya tidak seperti tanaman lain. Kalau ini yang petik sudah tanam, kita semprot saja dia punya rumput, dia tidak pakai racun-racun lagi, tidak macam coklat. Kalau coklat kan banyak hamanya dia. Kalau pala ini tidak ada. Pokoknya begitu dia berbuah sudah. Tak tertinggal, Rais juga meminta perbaikan jalan karena buruknya kondisi jalan saat ini membuat harga jual komoditas pertanian tertekan. Bahkan harga pala turun sampai 50%. Harapan kami di sini sebagai warga transmigrasi di sini yang ada di Desa Panggalo, mudah-mudahan maksudnya pemerintah ada perhatiannya untuk jalan di sini bisa bagus, supaya kami warga transmigrasi yang ada di Desa Panggalo ini kita lebih utamakan ini mulai dari tanaman coklat, kopi, pala, alpukat, karena memang segala jenis tanaman yang ada di sini di daerah kami, maksudnya di daerah transmigrasi yang ada di Desa Panggalo, semua jenis tanaman jangka panjang ini tidak ada yang tidak bagus. Hanya yang kita kalahnya di sini, lagi-lagi kita katakan bahwa jalan yang tidak bagus. Ya karena ongkosnya memang lebih dari 2 kali lipat kalau masalah ongkosnya daripada kita belikan di sini, ongkosnya paling mahal. Umpama kita beli di sini, kalau umpama mobil di sini kita sewakan hardtop, kita beli di sini umpama
harga di bawah 40.000 atau 45.000 per kilo. Paling tinggi dia belikan di sini, tengkolak sini 20.000 begitu. Seandainya jalan bagus, kemungkinan petani lebih bagus dia karena dia kan langsung ke tengkolak yang besar yang tempatnya menjual atau ke perusahaan. Di perbukitan Ulu Manda, jauh sebelum kopi dan kakao mendapat sorotan, aroma tajam nilam sudah lebih dulu tumbuh di kebun campuran warga. Tanaman ini menjadi bagian dari rutinitas sunyi para petani. Sejenis penyangga ekonomi yang setia, menjaga dapur tetap menyala ketika komoditas lain belum panen. Lonjakan harga nilam yang sempat mendekati 2 juta rupiah per kilogram membuat banyak warga tergoda menanam. Cali, pemilik kebun seluas 2 hektar, adalah salah satu yang melihat nilam sebagai cadangan ekonomi yang bisa diandalkan saat kopi dan kakao belum panen. Kalau saya ini mengikuti dari teman, karena orang sana sibuk, orang untuk panen nilamnya harga 2 juta. Makanya kami sini ikut-ikutan juga. Pertama itu masih 5 tahun itu veteran di sini, nanam orang Jawa. Jadi kami ikutan nanam. Nah, begitu gagal harga 300, dan nanam lagi. Begitu datang harga lagi 2 juta, baru sibuk kami nanam di sini. Mudah-mudahan harga nilam bisa menguntungkan lagi. Ini kalau prinsip saya ini jalan kalau bisa diperbaiki. Kalau kita sudah lihat ini kondisi jalan ini ya betul-betul parah. Ya bagi kami ini masyarakat ini susah keluar. Kondisi tanah dan iklim yang sesuai membuat nilam tumbuh subur di Ulu Manda. Tantangan utama para petani nilam di Sulawesi Barat bukan pada budidaya, tetapi pada proses pengolahannya. Dalam diskusi antara tim Patriot dengan warga, termasuk observasi lapangan, terungkap bahwa penyulingan di Ulu Manda masih mengandalkan cara tradisional, yakni memakai tungku kayu bakar dan drum besar yang harus dijaga apinya selama 24 jam. Cara ini memang murah dan mudah, bahkan bertahan hingga kini setelah diwariskan turun-temurun. Tetapi asap pekat dan ketidakstabilan suhu mempengaruhi kualitas minyak, baik dari segi kejernihan maupun kadar minyak yang menentukan harga jual. Di titik inilah peluang mengembangkan nilam terbuka lebar, sebab pasarnya besar. Minyak nilam merupakan campuran penting dalam industri parfum, kosmetik, dan aromaterapi dunia, serta sebagai minyak atsiri unggulan dalam industri kesehatan fisik dan mental yang kini sedang naik daun. Tim Patriot pun meyakinkan warga untuk mengembangkan lebih jauh potensi minyak nilam. Jadi kita mahasiswa dari Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam bentuk pengembangan di kawasan Ulu Manda. Jadi kita tujuannya akan membuat sebuah industri di sini. Dengan adanya inisiatif kita untuk membangun industrialisasi itu, entah itu akses atau sarana prasarana akan ditingkatkan di daerah Ulu Manda. Publikasi Kementerian Pertanian menunjukkan produksi minyak nilam nasional 2024 mencapai 2,22 ribu ton, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemasok utama dunia. Saat ini, Indonesia menguasai 90 hingga 95% pasar minyak nilam dunia, dengan produknya diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Switzerland, dan Singapura. Minyak nilam dari Indonesia dikenal memiliki kualitas terbaik,
dengan kadar patchouli alkohol atau PA yang tinggi. Meski demikian, tantangan terbesar adalah fokus Indonesia pada ekspor produk non-mentah. Maka perlu peningkatan hilirisasi agar nilai jual minyak nilam Indonesia meningkat. Investasi di bidang pengolahan minyak nilam menjadi peluang yang masih terbuka lebar. Majene memang bukan produsen nilam terbesar, tetapi struktur pertaniannya yang lentur dan tahan banting menunjukkan kesiapan untuk naik kelas jika hilirnya dibenahi. Budidaya kopi, kakao, pala dan nilam yang keberlimpahannya selama puluhan tahun telah menghidupi lebih dari 10.000 jiwa warga Ulumanda. Menjadi bukti nyata, kawasan transmigrasi Ulumanda adalah simbol penting denyut nadi ekonomi Sulawesi Barat yang layak mendapat sorotan. Pemerintah daerah pun telah menyiapkan strategi dan memberi dukungan penuh bagi pengembangan ekonomi kawasan, termasuk masuknya investasi berskala besar. Saya melihat kondisi Majene, itu ada 3 wilayah transmigrasi. Ada di Kecamatan Ulumanda, kemudian Malunda dan Tamerodo. Potensi di wilayah itu ada beberapa komoditi, seperti di sana ada kopi, ada coklat, ya ada cengkeh juga di sana. Kemudian inilah yang perlu dikembangkan. Persoalannya sekarang ini di wilayah transmigrasi itu ada kendala di sana. Karena persoalan infrastruktur jalan. Kalau jalannya sudah bagus, kemudian sarana yang sudah bagus semuanya, ya kan masuk rumah-rumah transmigrasi. Jadi perlu juga ada dibangun rumah transmigrasi sana. Ya tentu harapan kami, ya kita menginginkan datang berkunjung ke Majene, survei, melihat potensi-potensi yang saya gambarkan. Kekayaan yang tersimpan di balik kesuburan lereng-lereng Bukit Ulumanda berpadu dengan geliat semangat di tangan para petani terampil dan pekerja keras, tak pelak akan menghasilkan komoditas unggulan. Kesiapan sarana pelabuhan laut dan udara, serta konektivitas digital akan membawa perekonomian kawasan transmigrasi Ulumanda melesat tinggi dalam percaturan ekonomi nasional dan global.